Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, para pembaca yang budiman. Kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang penuh misteri, ketegangan, dan teka-teki yang belum terpecahkan. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah tempat yang seharusnya kosong, tetapi terasa seperti masih dihuni? Itulah yang dialami oleh Dinda, seorang wanita yang berani menantang rasa penasarannya. Namun, apa yang ia temukan bukan hanya sekadar kenangan, melainkan sesuatu yang ingin kembali bersamanya. Mari kita simak kisah ini dengan penuh kehati-hatian. Malam itu, angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah selepas hujan. Di bawah redupnya lampu jalan yang berkedip-kedip, seorang perempuan muda berdiri mematung di depan sebuah bangunan tua. Matanya menatap lurus ke arah gedung yang sudah lama tak terpakai itu, mulutnya sedikit terbuka, seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. "Aku harus masuk," bisiknya pelan, seakan meyakinkan dirinya sendiri. Tak ada yang tahu pasti sejak kapan bangunan itu terbengkalai. Orang-orang di sekitar hanya menyebutnya rumah lama, meski sebenarnya dulu itu bukan sekadar rumah, melainkan sebuah rumah sakit. Kini, dindingnya penuh lumut, jendelanya pecah, dan di dalamnya hanya ada gelap yang pekat. Tapi malam itu, ia harus masuk. Ada sesuatu yang menunggunya di sana. Angin kembali bertiup, membuat ranting-ranting kering di halaman berderak. Perempuan itu melangkah maju, tangannya terangkat, hendak menyentuh pintu yang sudah lapuk. Namun, sebelum ia sempat menyentuhnya, sesuatu terdengar dari dalam. Tok, tok, tok. Suara ketukan. Pelan, tapi cukup jelas. Darahnya terasa membeku. Seingatnya, bangunan itu sudah lama kosong. Lalu, siapa yang ada di dalam? Dinda menelan ludah, jantungnya berdebar kencang. Kakinya gemetar, tetapi entah kenapa, tubuhnya seperti tertarik ke depan. Tangannya masih terangkat, ragu-ragu antara mundur atau tetap maju. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih pelan. Napasnya memburu, matanya berusaha menembus kegelapan di balik celah pintu yang sedikit terbuka. Dari luar, hanya pekat dan kehampaan yang terlihat, tetapi ada sesuatu di dalam sana, entah apa. Dinda bukan orang yang mudah takut. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan cerita-cerita seram yang beredar di desanya. Ibunya, seorang bidan, sering mendapat tugas di rumah-rumah tua yang katanya angker. Dinda kerap ikut, dan dari kecil ia sudah paham bahwa ketakutan hanyalah ilusi. Tapi, kali ini berbeda. Bangunan di hadapannya ini adalah bekas rumah sakit yang telah lama kosong. Dulu, namanya Rumah Sakit Sumber Waras, tempat di mana ibunya pernah bekerja. Saat kecil, Dinda sering bermain di sekitar sini, meskipun orang-orang tua melarangnya. "Jangan mendekat ke sana, banyak yang belum pergi dengan tenang," kata mereka. Tapi Dinda kecil hanya tertawa. Kini, belasan tahun berlalu, dan ia berdiri di depan bangunan yang sama, dengan perasaan yang jauh berbeda. Ia tidak datang untuk bermain, bukan pula untuk bernostalgia. Ia datang untuk mencari jawaban. Beberapa hari lalu, ibunya ditemukan pingsan di rumah dengan kondisi aneh. Bibirnya bergetar seperti sedang menggumamkan sesuatu, tubuhnya menggigil meski udara tidak dingin. Saat siuman, ibunya hanya mengatakan satu hal. "Kembalilah ke tempat itu, ada yang harus kamu lihat." Dinda tidak langsung mengerti. Ia mengira ibunya hanya mengigau. Namun, semakin lama, firasatnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang belum terselesaikan di rumah sakit itu, sesuatu yang berhubungan dengan keluarganya. Malam ini, ia datang seorang diri. Lampu jalan temaram, hanya menyisakan bayangan panjang di trotoar. Tidak ada orang lain di sekitar, hanya suara jangkrik dan desau angin yang bermain di sela-sela pepohonan tua. Dinda menarik napas panjang. Tangan kanannya mendorong pintu kayu yang mulai rapuh itu. Engselnya berderit pelan, seperti suara bisikan tua yang sudah lama menunggu. Saat itu juga, aroma aneh menyeruak keluar, perpaduan antara antiseptik, tanah lembab, dan sesuatu yang lebih samar, sesuatu yang mengingatkan Dinda pada ruang jenazah. Ia melangkah masuk. Dan di dalam, sesuatu menunggunya. Biar makin seru, yuk subscribe dulu. Cerita menarik lainnya sudah menunggu. Begitu Dinda melangkah masuk, udara di dalam terasa lebih dingin dibandingkan di luar. Langkahnya menggema di lorong sempit yang dipenuhi debu, dan setiap hembusan napasnya menghasilkan kepulan uap tipis di udara.
Lampu neon yang dulu menghiasi langit-langit telah lama mati, menyisakan kegelapan yang hanya sedikit tertembus cahaya bulan dari jendela pecah. Dinda merapatkan jaketnya. Jari-jarinya menyusuri dinding bertekstur kasar yang kini tertutup lumut. Rumah sakit ini sudah lama ditinggalkan, tapi aroma khasnya masih melekat, bau obat-obatan yang bercampur dengan kelembapan ruangan tertutup. Ia berjalan perlahan melewati meja resepsionis yang sudah tertutup lapisan debu tebal. Komputer usang masih tergeletak di sana, monitor hitamnya menatap kosong ke arah Dinda seolah menjadi saksi bisu dari apa yang pernah terjadi di sini. Tok, tok, tok. Langkahnya terhenti. Bulu kuduknya meremang. Suara itu datang dari ujung lorong, sama seperti ketukan yang ia dengar dari luar tadi. Matanya menyipit, mencoba menyesuaikan diri dengan gelap. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang bergerak di balik pintu besar bertuliskan ruang operasi yang catnya sudah mengelupas. Dinda menggigit bibir, menahan gemetar. Akalnya berkata untuk mundur, tapi firasatnya mendorongnya maju. Dengan napas yang makin berat, ia mengulurkan tangan ke gagang pintu besi yang sudah mulai berkarat. Ceklek. Pintu terbuka sedikit, menampilkan celah sempit ke dalam ruangan yang lebih gelap dari lorong yang ia lewati tadi. Bau antiseptik bercampur aroma anyir langsung menyergap indera penciumannya. Perlahan, ia mendorong pintu lebih lebar. Di dalam, meja operasi masih ada, berdiri di tengah ruangan seperti altar di tempat suci yang terlupakan. Lampu bedah di atasnya menggantung miring, seolah siap roboh kapan saja. Namun, bukan itu yang membuat Dinda tercekat. Di atas meja operasi itu, ada sesuatu, atau seseorang. Sosoknya samar, seperti kabut yang membentuk tubuh manusia. Ia terbaring diam, namun Dinda bisa merasakan tatapan tak kasat mata yang mengarah langsung padanya. Dinda melangkah mundur. Nafasnya tersengal. Suhu ruangan terasa turun drastis, membuat tubuhnya menggigil. Lalu, suara itu terdengar lagi. Pelan. Berbisik. Kamu datang juga. Dinda tersentak. Suara itu bukan sekadar gema atau halusinasi. Itu suara nyata, suara yang familiar. Suara yang sangat ia kenal. Dan saat kabut di atas meja operasi itu mulai menipis, memperlihatkan wajah di baliknya, Dinda merasakan sesuatu yang lebih mengerikan dari ketakutan, ia merasakan sesuatu yang selama ini ia abaikan. Kenangan. Dinda berdiri kaku. Dadanya naik turun dengan napas tersengal, matanya terpaku pada sosok kabur di atas meja operasi. Kabut tipis yang menyelimutinya perlahan-lahan menghilang, memperlihatkan wajah yang semakin jelas. Wajah itu. Dinda membelalak. Ibunya. Dinda tersentak mundur, tangannya menutup mulut untuk meredam teriakan yang hampir meluncur keluar. Mustahil. Ibunya ada di rumah, beristirahat setelah pingsan beberapa hari lalu. Tapi kini, di depan matanya, wajah itu menatapnya dengan sorot mata kosong. Lihat aku. Suara itu keluar dari bibir sang ibu, tapi suaranya terdengar aneh, bukan suara hangat yang biasa menenangkan Dinda, melainkan suara yang dalam dan dingin, seolah berasal dari tempat yang jauh dan tak terlihat. Dinda menggigit bibirnya, menahan rasa takut yang menggigit pikirannya. Ibu. Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Sosok di atas meja tidak menjawab. Wajahnya semakin jelas, matanya yang dulu penuh kasih kini tampak kosong, seperti boneka rusak yang kehilangan nyawanya. Tiba-tiba, lampu operasi yang menggantung di atas mereka berkedip-kedip, memancarkan suara listrik yang menyentak. Cahaya redup berkelap-kelip, membuat bayangan di ruangan itu menari-nari dalam keanehan yang mengancam. Dan saat Dinda hendak melangkah mundur lagi, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Brak! Pintu ruangan operasi yang tadi ia dorong terbuka dengan sendirinya, kini menutup keras seolah ada tangan tak kasat mata yang menghantamnya dari luar. Dinda menoleh, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tangannya terangkat, mencoba menarik gagang pintu. Terkunci. Jangan pergi. Dinda menoleh lagi ke meja operasi. Sosok ibunya kini duduk, kepalanya sedikit miring, menatap Dinda dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Lihat aku, suaranya kembali terdengar, kali ini lebih lirih, tapi tetap menusuk ke dalam dada Dinda. Dinda merasakan ada sesuatu yang salah. Ini bukan ibunya. Ini bukan ibunya.
Namun sebelum Dinda bisa bergerak, lampu di ruangan itu tiba-tiba padam. Gelap. Semuanya tenggelam dalam kegelapan pekat yang menyelimuti ruangan. Satu-satunya yang terdengar adalah suara napas Dinda yang memburu. Ia bisa merasakan udara di sekitarnya menjadi lebih berat, seperti ada sesuatu yang bergerak, mengelilinginya dalam diam. Dinda. Bisikan itu datang dari belakangnya. Dinda tersentak, berbalik cepat, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Tiba-tiba, sesuatu menyentuh bahunya. Dingin. Dinda menjerit, refleks meraih ponselnya dan menyalakan senter. Cahaya kecil itu menembus kegelapan, menerangi sebagian ruangan. Dan di ujung cahayanya, ia melihat sesuatu yang membuatnya kehilangan kata-kata. Seorang anak kecil. Berdiri diam di pojok ruangan, mengenakan gaun rumah sakit berwarna abu-abu yang sudah kotor dan sobek. Rambutnya panjang dan berantakan, menutupi sebagian wajahnya. Anak itu tidak bergerak, hanya menatap Dinda dengan mata kosong yang memantulkan cahaya senter. Jantung Dinda seakan berhenti. Karena ia mengenali wajah anak itu. Itu dirinya. Dinda kecil. Bagaimana mungkin? Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, anak itu membuka mulutnya. Suaranya pelan, serak, seperti suara seseorang yang sudah terlalu lama tidak berbicara. Jangan pergi. Dan saat itu juga, sesuatu menarik kaki Dinda. Ia terhuyung ke belakang, jatuh dengan keras ke lantai yang dingin. Senternya terlempar, berguling ke sudut ruangan, meninggalkan Dinda dalam kegelapan lagi. Dinda meronta, berusaha menendang, tapi cengkeraman di kakinya semakin kuat. Lalu, dalam kegelapan itu, suara itu terdengar lagi. Tapi kali ini, bukan hanya dari satu arah. Banyak suara. Berbisik. Memanggil namanya. Dan di antara bisikan-bisikan itu, satu suara terdengar paling jelas. Jangan lupakan kami. Dinda menjerit. Dan kemudian, semuanya menjadi hitam. Tekan tombol subscribe sekarang, supaya kamu selalu update dengan cerita seru lainnya. Dinda membuka matanya. Atau setidaknya, ia pikir ia membuka matanya. Semuanya putih. Bukan gelap, bukan terang, hanya putih. Ruangan di sekelilingnya telah menghilang, digantikan oleh kekosongan tanpa batas. Tidak ada dinding, tidak ada lantai, hanya dirinya yang berdiri di atas sesuatu yang tak terlihat. Dan di sekelilingnya, ada suara. Dinda. Bisikan itu datang dari segala arah, memenuhi telinganya seperti angin yang tak pernah berhenti. Suara-suara itu tidak hanya memanggil namanya, tetapi juga berbisik sesuatu yang tidak bisa ia pahami, potongan kata, rintihan, doa-doa yang tidak selesai. Dinda menggigit bibirnya. Tidak. Ini bukan nyata. Ia menutup mata, mengatur napas, mencoba berpikir jernih. Ini pasti mimpi. Pasti. Tapi saat ia membuka mata lagi, sesuatu telah berubah. Di depannya, berdiri sosok yang tak asing. Dinda kecil. Sama seperti yang ia lihat sebelumnya di ruang operasi, gadis kecil itu berdiri dengan wajah kosong, mengenakan gaun rumah sakit yang kotor dan sobek. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di belakang gadis kecil itu, berdiri mereka. Banyak. Puluhan, mungkin ratusan. Sosok-sosok lain, berpakaian lusuh dan berdebu, wajah mereka pucat dengan mata kosong yang menatap langsung ke arahnya. Ada yang mengenakan seragam perawat, ada yang berbaju pasien, ada pula yang memakai pakaian tentara zaman dulu, dan semuanya hanya diam, memandangnya tanpa ekspresi. Dinda mundur selangkah. Ia ingin berteriak, ingin lari. Tapi tubuhnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang mengikatnya di tempat. Dinda kecil itu akhirnya bergerak. Ia melangkah maju, perlahan, mendekat ke arah Dinda dewasa. Apa yang kamu ingat? Tanyanya dengan suara yang tak wajar, seperti berbicara di dalam air. Dinda menggeleng. Aku tidak mengerti. Gadis kecil itu tidak menjawab. Ia hanya mengulurkan tangannya, menyentuh dada Dinda dengan jari kecilnya yang dingin. Dan tiba-tiba, semuanya kembali. Ingatan-ingatan yang terkunci selama bertahun-tahun terbuka seperti pintu yang didobrak paksa. Rumah sakit ini. Masa kecilnya. Ibunya pernah bekerja di sini, itu benar.
Tapi ada sesuatu yang selama ini terlupakan, sesuatu yang bahkan ibunya tak pernah berani ceritakan. Dulu, Dinda kecil pernah menghilang di rumah sakit ini. Ia ingat sekarang. Saat berusia 5 tahun, ia tersesat di lorong-lorong bangunan tua ini. Ia berlari-lari mencari ibunya, tapi yang ditemuinya bukan ibunya, melainkan sesuatu yang lain. Seorang perempuan berbaju putih, dengan wajah pucat dan mata kosong, yang menuntunnya ke sebuah ruangan gelap di lantai bawah rumah sakit ini. Dinda kecil tak pernah keluar dari ruangan itu. Tidak sepenuhnya. Karena yang keluar dari ruangan itu, bukan lagi dirinya yang asli. Dinda merasakan tubuhnya bergetar hebat. Ia menatap gadis kecil di depannya, yang kini tersenyum, senyum yang seharusnya tidak ada di wajahnya sendiri. "Aku masih di sini," bisik gadis kecil itu. "Dan kamu harus kembali." Dinda menggeleng panik. Tidak, ini tidak mungkin." Sosok-sosok di belakang gadis kecil itu mulai bergerak, mendekat. Mata mereka bersinar redup, wajah-wajah mereka mulai berubah, seperti kabut yang menggumpal menjadi bayangan yang lebih menakutkan. Mereka tidak hanya menatap. Mereka menghendaki sesuatu. Mereka ingin Dinda tinggal. Mereka ingin menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Dinda menjerit, mencoba berlari. Tapi tubuhnya terasa berat, kaki-kakinya seperti tenggelam dalam lumpur tak kasat mata. "Jangan lupakan kami." Bisikan itu semakin keras, menjadi teriakan, menjadi gema yang berputar-putar di dalam kepalanya. Sesuatu mencengkeram tangannya, gadis kecil itu. Dinda mencoba menarik dirinya, tapi cengkeraman itu kuat. Terperangkap. Terjebak. Ia akan menjadi bagian dari mereka. Kecuali Dinda mengingat sesuatu. Ibunya. Sebelum ia datang ke sini, ibunya sudah memperingatkannya. Ia tidak bisa melihatnya langsung, tapi ia bisa merasakannya. Ada sesuatu yang masih mengikatnya ke dunia nyata, sesuatu yang belum dilepaskan. Dan ia tahu, hanya ada satu cara untuk keluar dari sini. Ia harus melawan dirinya sendiri. Dengan sekuat tenaga, Dinda menarik tangannya dan berteriak, "Aku bukan kamu." Gadis kecil itu terkejut. Sosok-sosok di belakangnya berhenti bergerak. Dinda menggigit bibirnya, menahan ketakutan. Ia bukan gadis kecil itu lagi. Ia bukan anak yang tersesat. Ia Dinda, yang telah tumbuh, yang telah berubah, dan yang memiliki kendali atas dirinya sendiri. Dan ia tidak akan membiarkan dirinya terseret kembali ke dalam kegelapan. Dengan sekuat tenaga, ia menarik dirinya dari genggaman gadis kecil itu dan berlari. Melewati sosok-sosok yang kini berteriak, melewati kegelapan yang berputar-putar di sekelilingnya. Lari. 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 Cahaya mulai muncul di depan matanya. Sesuatu menariknya kembali, membawa tubuhnya kembali ke tempat yang seharusnya. Dan sebelum ia terjatuh ke dalam kehampaan, suara terakhir yang ia dengar adalah bisikan dari gadis kecil itu. "Kita akan bertemu lagi." Dinda tersentak. Tubuhnya terhempas ke lantai yang dingin dan berdebu. Napasnya terengah-engah, dadanya naik turun dengan cepat. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela pecah adalah hal pertama yang dilihatnya, menandakan bahwa ia telah kembali ke dunia nyata. Ia meraba dadanya, memastikan dirinya utuh. Tangannya gemetar, tetapi ia masih bisa merasakan denyut jantungnya yang berdebar keras. Di sekelilingnya, ruangan operasi tetap sunyi. Meja operasi masih ada, lampu bedah tetap menggantung miring di atasnya, tapi sosok kabut yang tadi berada di sana, telah menghilang. Dinda memaksakan dirinya untuk bangkit. Kakinya masih lemas, seolah baru saja berlari sejauh bermil-mil. Dengan susah payah, ia berjalan tertatih ke arah pintu. Kali ini, saat ia meraih gagang pintu dan menariknya, pintu itu terbuka dengan mudah. Ia hampir menangis lega. Dengan langkah goyah, ia keluar dari ruangan itu, melewati lorong-lorong gelap rumah sakit yang kini terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Langkahnya menggema, satu-satunya suara yang terdengar di antara reruntuhan masa lalu. Begitu sampai di pintu keluar utama, ia berhenti sejenak. Udara malam menyambutnya, dingin tapi nyata. Bulan bersinar redup di langit, dan angin malam berhembus lembut, mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Ia berhasil keluar.
Namun, sebelum ia benar-benar melangkah pergi, sesuatu membuatnya menoleh ke belakang. Rumah sakit itu berdiri di hadapannya, bangunan tua yang telah lama ditinggalkan. Dari luar, tempat itu terlihat seperti bangunan kosong biasa, tak ada tanda-tanda bahwa apa yang baru saja ia alami benar-benar terjadi. Tapi Dinda tahu. Ia tahu apa yang ia lihat. Apa yang ia alami. Dan yang lebih penting, ia ingat segalanya sekarang. Bahwa bertahun-tahun lalu, ia memang pernah menghilang di tempat ini. Ia pernah tersesat dalam kegelapan, dan sesuatu, atau seseorang, pernah mencoba mengambilnya. Namun, ia berhasil kembali. Atau setidaknya, ia pikir begitu. Dinda menatap ke arah salah satu jendela di lantai 2. Cahaya bulan menerangi kaca yang kotor dan berdebu. Namun, di balik kegelapan itu, ada seseorang yang berdiri di sana. Dinda menahan napas. Sosok kecil. Mengenakan gaun rumah sakit yang lusuh dan sobek. Rambut panjangnya menjuntai menutupi wajahnya. Ia diam di sana, tak bergerak. Namun, Dinda tahu siapa dia. Dan seolah menjawab tatapannya, gadis kecil itu sedikit memiringkan kepala. Lalu, bibirnya bergerak. Sampai jumpa lagi. Dinda menahan diri untuk tidak berteriak. Dengan langkah cepat, ia membalikkan badan dan pergi dari sana. Ia tidak berlari, tidak menoleh lagi. Namun, bahkan saat ia semakin menjauh dari tempat itu, perasaan itu tetap ada, perasaan bahwa sesuatu masih mengikutinya. Bahwa sesuatu masih tertinggal di sana. Atau mungkin, bahwa sesuatu masih menunggunya kembali. Sebelum lanjut, pastikan sudah subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Dinda masih merasakan efeknya. Malam-malamnya dipenuhi mimpi-mimpi aneh, lorong panjang yang tak berujung, suara langkah kaki yang mengikuti di belakangnya, dan sosok gadis kecil yang selalu berdiri di kejauhan, mengawasinya dalam diam. Ia mencoba mengabaikannya. Mencoba berpikir bahwa semuanya hanya ilusi, efek dari kepanikannya malam itu. Tapi semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas gambaran itu muncul dalam pikirannya. Dinda tidak bisa menghindari kenyataan. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya sejak malam itu. Sesuatu yang kembali bersamanya. Ia duduk di depan cermin, menatap pantulan dirinya sendiri. Wajahnya terlihat pucat, kantung mata menghitam karena kurang tidur. Ia menyusuri wajahnya dengan jari-jari gemetar, mencari sesuatu yang berbeda. Lalu, ia berhenti. Matanya. Ia menatap lebih dalam. Dan saat itulah ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pantulan di dalam cermin tidak bergerak bersamaan dengannya. Dinda menelan ludah. Ia mengangkat tangan kanan, tetapi pantulannya mengangkat tangan kiri. Napasnya tercekat. Ia mundur perlahan. Pantulannya tidak. Gadis di dalam cermin itu tersenyum. Senyum kecil, nyaris tak terlihat, tapi cukup untuk membuat Dinda merasakan ketakutan yang lebih besar daripada apapun yang ia alami di rumah sakit itu. Lalu, pantulan itu berbisik. "Kamu pikir sudah pergi?" Dinda menjerit. Dan cermin itu retak. Demikianlah kisah ini berakhir, atau mungkin, belum benar-benar berakhir. Terkadang, ada hal-hal yang sebaiknya dibiarkan tetap terkunci dalam kegelapan. Jika kalian pernah merasakan ada sesuatu yang mengawasi dari bayangan, mungkin itu bukan sekadar perasaan. Tetaplah berhati-hati, jangan biarkan masa lalu menarik kalian kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.